Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, selamat siang semuanya teman-teman sekalian. Baik, pada kesempatan kali ini saya Maula Arfawi menjadi presentator of our material today. With the title, the praktik menyusun desain dan pengembangan pembelajaran PI aspek fikih di sekolah ataupun madrasah. Yang pertama ya, ini adalah model pembelajaran ADIA teman-teman, sebagaimana kepanjangannya ini analisis, design, develop, implement, dan evaluate. Nah, dari kepanjangan tersebut itu merupakan struktur atau tahap-tahap daripada model pembelajaran ADIA itu sendiri. Yang mana yang pertama ya, ini adalah tahap analisis. Di dalam tahap analisis ini teman-teman, ya ini merupakan suatu proses yang mendefinisikan yakni apa yang akan dipelajari oleh peserta didik. Nah, jadi seorang guru itu akan melakukan need assessment namanya, yakni analisis kebutuhan, atau juga seorang guru dapat melakukan identifikasi masalah atau melakukan analisis melalui tugas. Nah, oleh karena itu output yang akan dihasilkan dalam tahap analisis ini berupa karakteristik atau profil calon peserta didik nantinya, atau identifikasi kesenjangan atau identifikasi kebutuhan serta analisis tugas yang rinci dasarkan atas kebutuhan. Melalui tahap analisis ini teman-teman, guru dapat memetakan atau mengetahui bagaimana latar belakang peserta didik itu, baik latar belakang sosial atau budaya, ataupun kemampuan kognitif atau tingkat pemahaman daripada siswa itu sendiri teman-teman. Selanjutnya ini adalah tahap yang kedua, adalah tahap desain. Nah, tahap ini juga dikenal dengan istilah membuat rancangan atau blueprint. Nah, sebagaimana halnya seorang arsitek ketika hendak menciptakan suatu bangunan, maka perlu ada suatu gambaran atau rancangan bangunan tersebut di atas kertas yang tertulis. Nah, pada tahap desain ini, seorang guru akan memerlukan yang pertama adalah merumuskan pembelajaran yang SMART, spesifik, measurable, applicable, realistic, dan times. Nah, selanjutnya, guru menyusun tes yang didasarkan pada tujuan pembelajaran yang sudah dibuat tadi. Kemudian, menentukan strategi pembelajaran yang tepat, seperti apa yang dapat diterapkan di dalam kelasnya nantinya. Nah, dalam hal ini, sebenarnya yang menjadi poin fokus guru-guru itu ada banyak, yakni ada guru dapat melakukan kombinasi antara mode dan media yang dapat dipilih dan ditentukan yang mana yang paling relevan dengan pembelajaran di kelasnya. Nah, di samping itu juga seorang guru perlu mempertimbangkan bahwasanya ada juga sumber-sumber pendukung lain, semisal sumber belajar yang relevan yang dapat diterapkan, atau juga bagaimana guru men-setting lingkungan belajar di kelas itu. Nah, dan juga hal lain-lainnya. Itu semua terangkum dalam kegiatan tahap desain ini teman-teman. Selanjutnya ini adalah tahap development atau pengembangan, yakni adalah proses mewujudkan blueprint tadi, sebuah rancangan yang sudah tercetak, tertuang dalam di atas kertas, misalnya seperti RPP misalnya kita katakan teman-teman. Nah, di dalam tahap development ini itu seorang guru akan mengembangkan. Nah, di dalam sinilah bagaimana guru tersebut menyerap pembaruan teknologi tersebut untuk kemudian diaplikasikan atau dikolaborasikan dengan desain pembelajarannya. Nah, disinilah kemudian guru itu tidak hanya merancang, akan tetapi guru juga dituntut untuk mampu mengembangkan desain pembelajaran yang telah ia buat di dalam tahap desain tadi. Bagaimana guru mengkolaborasikan entah medianya, membuat teknologi dengan membuat media yang baru, atau dengan menetapkan strategi atau model pembelajaran, strategi atau metode yang baru. Nah, selanjutnya ini ada tahap implementasi. Setelah tadi tahap desain dibuat misalnya RPP, kemudian RPP tersebut dikembangkan dalam tahap pengembangan, kemudian guru akan melakukan implementasi atau langkah nyata dalam menerapkan apa yang telah ia buat tadi melalui tahap-tahap sebelumnya. Kemudian yang terakhir yakni adalah tahap evaluasi. Nah, melalui tahap evaluasi ini sendiri, guru dapat melihat bagaimana sistem pembelajaran tersebut yang dibangun tadi itu, yang telah dibentuk dan dikembangkan tadi itu, apakah sudah sesuai harapan awal atau tidak. Nah, apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak. Nah, itu akan diketahui oleh guru melalui proses. Pada slide saya berikut, teman-teman bisa melihat itu ada contoh tadi ya, terkait bagaimana tahap pengembangan itu. Nah, di situ ada contoh tabulasi ya teman-teman, tabulasi daripada pengembangan dalam model pembelajaran ADDI. Kemudian slide selanjutnya ini adalah tahap implementasi. Nah, seperti itu bentuknya teman-teman.
Mungkin teman-teman bisa lihat. Nah, selanjutnya ya ini adalah model pembelajaran Azure. Nah, Azure sendiri ini merupakan singkatan juga ya teman-teman dari Analysis Learner, State Objective, Select Method, Media Materials, Utilize Media and Materials, Require Learner Participation, and Evaluate and Revise. Nah, bedanya antara model pembelajaran Azure dan ADDI ini teman-teman, menurut penulis di sini, yang dapat penulis temukan itu adalah bahwasannya tahap yang ada di dalam model Azure itu lebih kompleks dibandingkan tahapan yang ada di model pembelajaran ADDI tadi. Selain itu juga ada beberapa kesamaan bagaimana di dalam model pembelajaran ADDI tadi, yakni tahap awalnya adalah analisis, begitu pula di dalam model pembelajaran Azure ini, yakni guru akan melakukan analisis terhadap siswanya. Nah, baik yang dapat dianalisis guru itu bisa merupakan karakteristik umum atau kompetensi spesifik dari siswanya ataupun gaya belajar daripada siswanya. Nah, kemudian di tahap selanjutnya ini adalah menetapkan tujuan pembelajaran atau state objective. Nah, langkah selanjutnya setelah tadi guru telah melakukan analisis, nah guru menetapkan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini dapat diperoleh dari silabus atau dari kurikulum atau informasi yang tercatat dalam buku teks atau dirumuskan sendiri oleh perancang atau instruktur atau guru itu sendiri. Nah, tujuan pembelajaran ini sendiri merupakan rumusan atau pernyataan yang mendeskripsikan tentang pengetahuan, keterampilan ataupun sikap yang harus dimiliki oleh siswa setelah menempuh proses pembelajaran. Nah, tentunya kenapa tahapan tujuan pembelajaran ini setelah analisis, yakni agar tujuan pembelajaran dibentuk itu dapat dipertimbangkan berdasarkan hasil analisis yang telah diperoleh oleh guru itu sendiri. Yang ketiga yakni adalah guru akan memilih media, metode pembelajaran dan juga bahan ajar. Nah, di sini guru dapat merupakan ini tahap di mana guru menentukan metodenya atau media atau bahan ajar yang akan dia gunakan. Nah, ketiga komponen ini perlu diketahui teman-teman bahwasanya ketiga komponen ini berperan penting dalam membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan tadi. Nah, pemilihan metode, media, dan bahan ajar yang tepat tentu akan mampu mengoptimalkan, mengefektifkan, serta mengefisienkan hasil belajar siswa dan membantu siswa mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Nah, dalam memilih metode, media, dan bahan ajar yang akan digunakan, ada beberapa opsi yang dapat dilakukan oleh seorang guru, yakni dapat memilih media dan bahan ajar yang ada, atau guru tersebut dapat memodifikasi bahan ajar yang telah tersedia, atau guru dapat membuat yang baru. Nah, dari di sini kita dapat mengetahui bahwasannya melalui model ini sebagai wadah bagi guru untuk berkreasi serta berinovasi. Karena tidak ada batasan bagi guru, baik guru itu dalam memilih metode, media, atau bahan ajarnya, guru diperbolehkan untuk menggunakan yang sudah ada, mengembangkan yang sudah ada, atau membuat yang baru. Nah, selanjutnya ini adalah memanfaatkan bahan ajar. Nah, di dalam memanfaatkan bahan ajar ini sendiri, yakni tahapan bagaimana guru tersebut melakukan uji coba. Nah, di tahap memanfaatkan bahan ajar ini adalah guru melakukan uji coba dari setelah guru tadi memilih metode, media, dan bahan ajar itu, sebelum guru terapkan di kelas, guru melakukan uji coba. Nah, ketika sudah melalui uji coba dan pantas untuk dilakukan, maka ketiga komponen tersebut akan dapat dipastikan dapat berfungsi secara efektif untuk digunakan dalam situasi atau setting yang sebenarnya di dalam kelas nantinya oleh guru. Dan yang kelima ini adalah melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Nah, artinya proses pembelajaran memerlukan keterlibatan mental siswa secara aktif dengan materi atau substansi atau tujuan yang sedang dipelajari. Nah, pemberian latihan merupakan contoh cara melibatkan aktivitas mental siswa dengan materi yang sedang dipelajari. Nah, siswa yang terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran akan dengan mudah mempelajari materi pembelajaran. Berbeda dengan ketika hanya guru yang aktif dan semua pembelajaran itu hanya berpusat pada guru, siswa tidak diberikan kegiatan sehingga siswa cenderung tidak aktif, maka tentunya akan berbeda hasil belajarannya dibandingkan dengan siswa yang dilibatkan aktif dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya ini adalah tahap terakhir, ini juga evaluasi dan merevisi. Hal ini juga serupa sebagaimana tahap dalam model pembelajaran ADDI teman-teman ya. Dalam tahap ini tentunya untuk mengetahui bagaimana apakah
aktivitas pembelajaran tersebut sudah untuk mencari nilai bagaimana tadi pembelajaran yang telah dilakukan itu apakah sudah efektif atau efisien, apakah sudah mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Mungkin itu beberapa poin yang dapat saya sampaikan teman-teman. Sebenarnya masih banyak lagi model pembelajaran yang dapat teman-teman pelajari tentunya. Teman-teman dapat searching di Google karena perlu dipahami bahwasanya model pembelajaran ini saya rasa sebagai wadah saja. Nah, kita sebagai guru itu perlu menggunakan itu untuk sebagai wadah bagaimana kita kemudian menuangkan kreativitas serta inovasi kita untuk tidak sekadar merancang, tetapi juga mengembangkan desain pembelajaran yang kita rancang tersebut. Mungkin itu saja. Jika ada salah kata mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.